Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tangan kematian, hantu tingkat kaisar meraung, dan energi kematian di sekitarnya langsung melonjak. Dengan cepat mengembun menjadi telapak tangan abu-abu putih yang besar. Energi kematian menyelimuti telapak tangannya, dan aura dingin tampaknya mampu memusnahkan segalanya. Hantu tingkat kaisar itu melambaikan tangannya, dan tangan kematian melesat keluar. Dalam sekejap, ia muncul di atas ular emas dan langsung menindasnya tanpa ampun. Ular emas itu menjulurkan lidahnya, mata kecilnya menatap tajam ke arah tangan kematian. Secara kebencian terpancar dari matanya yang hidup. Sesaat kemudian, ekornya berayun, lalu menghantam tangan kematian dengan keras. Setelah suara benturan keras itu, ruang pun mulai bergetar hebat. Dan tampaknya seolah-olah retakan gelap menyebar. Pengadilan kematian. Hantu tingkat kaisar meraung ganas. Telapak tangannya memencakar udara. Tangan kematian itu mulai bergetar hebat. Dan energi kematian yang bergejolak menyembur keluar. Mencoba mengikis ekor ular emas itu. Sebagai tanggapan, ular emas kecil itu berkedip lucu. Dan tiba-tiba mengayunkan ekor emasnya mengenai tangan kematian lagi. Saat ekornya jatuh, tangan kematian langsung meledak di depan tatapan ngeri hantu tingkat kaisar. Dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Saat tangan kematian meledak, ekor ular itu tidak berhenti. Ia tetap berayun-ayun seolah berteleportasi dan mendarat di tubuh hantu tingkat kaisar. Tubuh layuhan dari hantu tingkat kaisar itu bergetar hebat, lalu melesat dalam sekejap melayang ribuan kaki di udara, dan akhirnya menghantam kuburan yang tak terhitung jumlahnya saat dia terjatuh. Kuat banget. Zhou Guangsheng menatap pemandangan di depannya, tak kuasa menahan diri untuk tidak menelan ludah dengan kagum. Kenapa kekuatan si kecil ini tumbuh begitu cepat? Sampai-sampai dia bisa dengan mudah menghadapi hantu tingkat kaisar. Setelah ragu sejenak, raut wajah gembira tiba-tiba muncul di wajahnya. Ia menunjuk ke tempat hantu tingkat kaisar jatuh dan berkata, "Si kecil, bunuh monster itu untukku." Ular emas kecil itu mendesis, lalu mengayunkan ekornya untuk menyerbu keluar bagaikan kilat. Setelah itu, dari jarak beberapa ribu kaki, suara ledakan menderu terdengar. Dan gelombang dahsyat menghantamnya, menyebabkan mulut Zhou Guangsheng berkedut. Dilihat dari situasinya, hantu tingkat kaisar tidak akan lama untuk bertahan hidup. Dari mana asal-usul makhluk kecil ini? Dia mengerutkan kening saat merenung. Makhluk roh yang telah berkembang begitu pesat pastilah bukan spesies biasa. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi sebelum makhluk kecil ini dapat mengalahkannya, bahkan praktisi Rana Laut Pahit. Tepat saat dia sedang melamun, seberkas cahaya kemasan memancar dari kejauhan, lalu berubah menjadi seekor ular emas kecil yang muncul di hadapannya. Zhou Guangsheng mengangkat kepala untuk melihat bola cahaya abu-abu di ekor ular emas itu. Apakah orang itu sudah mati? Ular kecil itu mendesis lalu menoleh, menatap bola cahaya kelabu itu. Zhou Guangsheng terlihat terkejut, matanya memancarkan cahaya aneh. Ia berpikir bahwa bola cahaya ini pastilah kekuatan hantu tingkat kaisar. Bisakah kau memakannya? Tanyanya sambil menunjuk bola cahaya.
Ular kecil itu menganggukkan kepala dengan gembira, lalu membuka mulutnya untuk menelan bola cahaya itu. Setelah menelan bola cahaya itu, ular kecil itu bersendawa puas, lalu terhuyung kembali ke tempat pemanggilan. Apakah orang ini akan tidur lagi? Melihat pemandangan ini, Cukwaseng menggelengkan kepala tanpa daya. Namun, ia bisa merasakan bahwa ular emas kecil itu hanya tidur biasa kali ini dan akan segera bangun. Benar-benar ada umpan balik. Setelah beberapa saat, secerah cahaya melintas di matanya saat dia berkata dengan gembira. Dugaannya benar. Setelah ular kecil itu menyerap kekuatan hantu yang tidak bisa diserapnya secara langsung, ia benar-benar memasukkan sebagian kekuatan itu kembali ke dalam tubuhnya. Itu sama seperti ketika dia menyerap pil huntur. Dengan sebagian penambahan kekuatan ini, akan mudah bagi saya untuk pulih. Cukwaseng tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dan mengambil batu dewa luar angkasa di depannya. Kemudian dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila. Kekuatannya melonjak dan pada saat ini tubuhnya seperti laut yang bergelombang. Dengan kekuatan yang dahsyat mengalir di dalamnya, mengguncang anggota tubuh dan tulangnya. Lambat laun, dia menyadari bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Dan cedera di sekitar tubuhnya juga sangat berkurang. Kalau begini terus, aku hanya butuh 3 hari untuk pulih seperti semula. Cukwaseng berpikir dalam begitu hati, lalu menenangkan pikirannya sepenuhnya dan memasuki masa pemulihan. Soal keamanan tempat ini, dia tidak perlu khawatir. Karena di wilayah hantu setingkat kaisar, tidak akan ada tingkat kaisar lainnya. Dan hantu-hantu setingkat raja itu, yang bahkan pangkatnya lebih rendah, bukanlah ancaman baginya. Waktu berlalu lambat selama kultivasi. 3 hari kemudian, mata Cukwaseng tiba-tiba terbuka, dan gelombang kekuatan dahsyat keluar, menggulung gelombang bagaikan air pasang. Matanya yang gelap seterang 2 kristal hitam, memancarkan sinar cahaya tajam. Kekuatanku. Dia menatap telapak tangannya, raut wajahnya gembira muncul di wajahnya. Setelah menyerap kekuatan hantu tingkat kaisar, dia tidak hanya memulihkan semua kekuatan dan luka-luka memulihkan kekuatannya, tetapi kekuatannya sendiri juga meningkat. Seharusnya sudah mencapai tingkat menengah ke-8, kata Cukwaseng sambil tersenyum tipis. Semakin dekat seseorang ke ranah laut pahit, semakin sulit pula untuk meningkatkan kekuatannya. Berdasarkan situasinya saat ini, jika seseorang ingin mencapai tingkat ke-9 ranah yin yang, kemungkinan akan membutuhkan waktu 1 atau bahkan lebih lama. Ranah laut pahit masih sangat jauh dariku. Cukwaseng perlahan mengepalkan telapak tangannya saat berkata dengan ekspresi gembira. Ranah itu adalah ranah orang-orang yang benar-benar berkuasa. Selama bertahun-tahun, ada banyak sekali orang yang mengaku jenius. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak pernah mampu melewati rintangan ranah laut pahit seumur hidup mereka. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Aku penasaran bagaimana keadaan di dinasti Sufeng. Ia menatap langit yang gelap saat bergumam dalam hati. Dia tidak tahu bagaimana situasi Qin Aotian. Jika Qin Aotian memanfaatkan ketidakhadirannya dan secara paksa melancarkan serangan terhadap dinasti Sufeng, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah memikirkannya, lalu cahaya ungu kemasan memancar keluar. Langsung berubah menjadi gambar gerak ilahi yang memukau, lalu langsung melayang di udara. Sosok Cukwaseng melesat, lalu mendarat di diagram gerakan dewa. Dengan lambaian tangannya, diagram gerakan ilahi itu terbang,
dan langsung menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Peta suci ini mempunyai kemampuan untuk menjelajahi ruang angkasa, sehingga dapat membawanya keluar dari belenggu tanah kematian dan kembali ke benua dewa dan iblis. Tapi sekarang aku tidak tahu bagaimana keadaan dinasti Sufeng, benua dewa dan iblis. Seiring berjalannya waktu, seluruh benua menjadi luar biasa sunyi, dan pandangan banyak orang tertuju pada satu tempat, kota kekaisaran dinasti Sufeng. Sudah lebih dari setengah bulan sejak pertempuran hari itu. Namun, sejak Qin Aotian dan Chu Guangsheng menghilang, mereka belum terlihat lagi. Dalam situasi seperti ini, dinasti Sufeng dan istana dewa dan iblis saling waspada dan menahan anak buahnya, sehingga tidak terjadi konflik lagi. Kedua tetua, apakah kita terus menemui jalan buntu seperti ini? Qin Hu berjalan mendekat saat berkata dengan ekspresi serius. Jika ini berlarut-larut, ini bukan hal baik bagi istana dewa dan iblis mereka. Mendengar ini, Gu Yanke dan Gu Yanfeng bertukar pandang tak berdaya. Mereka tidak ingin menunggu terlalu lama, tetapi jika kepala istana tidak muncul, akan sulit untuk melanjutkannya. Saudaraku, mari kita bertindak. Gu Yanfeng menggertakkan giginya. Seiring berjalannya waktu, ia semakin gelisah. Dalam hal ini, lebih baik menyerang terus-menerus untuk mengalahkan dinasti Sufeng terlebih dahulu. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, tidak bisakah mereka mengatasinya dengan seluruh kekuatan istana dewa dan iblis? Mendengar kata-katanya, ekspresi Gu Yanke langsung berubah. Ia melirik ke tempat Qin Aotian dan Chu Guangsheng menghilang, lalu menatap ke arah dinasti Sufeng, kemudian menoleh ke Qin Hu dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Ekspresi muram terpancar di wajah Qin Hu. Meskipun mereka cukup banyak praktisi Rana Yingyang, kualitas mereka tidak tinggi. Jika kita menyerang mereka sekaligus, kita mungkin bisa mengalahkan mereka. Mendengar ini, Gu Yanke perlahan mengepalkan telapak tangannya. Kalau begitu, semua orang istana dewa dan iblis, dengarkan perintahku dan serang kota kekaisaran Sufeng dan segenap kekuatan kalian. Teriakan itu bagaikan guntur, bergema di atas langit, membuat aura pembunuh membumbung ke langit. Pembunuh! Qin Hu berteriak keras dan bergegas keluar lebih dulu. Di belakangnya, banyak praktisi dari istana dewa dan iblis menyerbu menuju kota Sufeng. Di atas kota kekaisaran, Ratu, istana dewa dan iblis tidak bisa lagi menahan diri, kata seorang dari dinasti Sufeng dengan suara berat. Ratu Feng perlahan mengepalkan tangannya. Ia menoleh untuk melihat para prajurit klan asli yang kuat di sampingnya. Para senior, terima kasih atas bantuan kalian. Sama-sama Ratu. Itu tugas saya. Kepala suku adat itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ratu Feng mengangguk, wajah cantiknya berubah muram. Pertempuran berdarah tak terelakkan lagi. Serang! Dia melambaikan tangannya dan banyak praktisi bergegas keluar dari kota Sufeng dan langsung menuju musuh dari istana dewa dan iblis. Konfrontasi selama periode ini juga membuat para praktisi ini merasa frustasi. Kini mereka akhirnya bisa bertindak untuk berjuang dengan baik. Oleh karena itu, darah semua orang mendidih dan wajah mereka penuh dengan antusiasme. Tepat saat kedua arus deras itu hendak bertabrakan, ruang di sekitarnya tiba-tiba terkoyak, dan dua sinar cahaya ungu kemasan melesat keluar, menyambar di tengah kedua pasukan itu. Apa ini? Ratu Feng membuka matanya dipenuhi kegembiraan. Untuk sesaat, pasukan dari kedua belah pihak yang dipenuhi hasrat membunuh
langsung berhenti untuk menatap ke persimpangan cahaya tersebut. Di sana, sebuah gambar ungu emas raksasa perlahan terlentang. Sesaat kemudian, ketika cahaya itu menghilang, sesosok muda muncul di sana. Pupil mata Guyanke tiba-tiba mengecil. Dia menatap sosok muda itu dengan ngeri, lalu berkata dengan suara lirih, "Chu Guangsheng." Begitu kata-kata ini terucap, dunia menjadi sangat sunyi, khususnya bagi para pasukan istana dewa dan iblis. Banyak orang menatap sosok muda itu dengan mata terbelalak. Orang pertama yang muncul sebenarnya adalah anak ini. Kalau begitu, bukankah itu berarti bahwa kepala istana mereka sudah? Memikirkan hal ini, semua orang di istana dewa dan iblis merasakan hawa dingin yang menjalar di tulang punggung mereka. Kinao Tian adalah pilar penyangga bagi mereka. Dengan runtuhnya pilar ini, semua orang tentu saja merasakan ketakutan yang tak terjelaskan. Berbeda dengan keheningan di istana dewa dan iblis, pasukan dari dinasti Sufeng tiba-tiba pecah dengan sorak-sorai yang menggelegar. Dalam pertempuran yang mengejutkan hari itu, dinasti Sufeng mereka akhirnya menang. Orang ini, Ratu Feng menatap sosok muda itu, mata indahnya menjadi berkaca-kaca. Tatapan Chu Guangsheng menyapu diagram gerakan ilahi, lalu mendarat pada Guyake dan Guyanfeng. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tekanan tak terlihat membuat mereka berdua merasa sedikit sesak nafas. Di mana kepala istana kita? Guyanke menekan rasa takut di hatinya saat bertanya dengan wajah pucat. Chu Guangsheng tersenyum tipis saat berkata, "Bagaimana menurutmu?" Wajah Guyanke langsung berubah dan dia berteriak, "Kalian bertarung begitu sengit dengan kepala istana dan iblis. Bagaimana mungkin kau tidak tahu di mana dia?" Chu Guangsheng menjentikkan jarinya, tetapi tidak menyebutkan apapun yang terjadi hari itu. Ia hanya tersenyum acuh tak acuh saat berkata, "Hidup dan mati orang itu tergantung pada keberuntungan sendiri." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang dari istana dewa dan iblis merasakan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh mereka. Dan ketakutan tak terlihat menyelimuti hati mereka. Omong kosong. Dengan kekuatan kepala istana, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan olehmu? Guyanke berkata dengan nada mengejek. Namun, siapapun tahu bahwa ia tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Karena semua orang tahu bahwa saat Chu Guangsheng muncul, itu adalah akhirnya. Kali ini, istana dewa dan iblis mereka benar-benar akan jatuh ke tangan seorang junior. Chu Guangsheng melirik orang-orang dari istana dewa dan iblis yang sedikit panik. Meskipun ada senyum di wajahnya, tatapannya perlahan menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan suara dingin bergema di seluruh dunia. Semuanya bunuh mereka. Mendengar kata-kata ini, orang-orang kuat dari dinasti Sufeng terdiam sejenak, lalu bergegas keluar dengan mata merah. Selama 6 bulan terakhir, mereka telah ditindas oleh istana dewa dan iblis. Berkali-kali mereka menyaksikan tanpa daya orang-orang yang mereka cintai dibantai. Sekarang, ketika amarah yang terpendam ini dilepaskan, kekuatan tempur yang meletus sungguh mengerikan. Detik berikutnya, para ahli dinasti Sufeng terlibat dalam pertarungan sengit dengan istana dewa dan iblis. Karena momentum mereka yang lemah, para master dari istana dewa dan iblis tak mampu melawan para praktisi dinasti Sufeng yang bagaikan serigala. Untuk sementara waktu, situasinya menjadi sangat memprihatinkan. Dan banyak praktisi dari istana dewa dan iblis dibunuh. Sialan. Guyanke geram. Situasi yang awalnya baik-baik saja,
Tetapi sekarang berubah drastis dengan munculnya anak itu. Kalian berdua, giliran kalian. Terdengar suara angin pecah, kemudian terdengar suara tawa samar di kedua telinga lelaki itu, yang seketika membuat mereka merasa merinding di sekujur tubuh. Mereka menoleh dengan susah payah untuk melihat wajah muda yang dingin. Rasa takut yang tak terkendali bergelora di hati mereka. Kali ini, semuanya sudah berakhir. Terima kasih.